Oke, jadi ada 3 benda yang terhubung pada tali seperti pada gambar di sini ya. Nah, jadi kalau misalkan bidang miring dan katrol licin serta sistemnya itu berada pada sistem kesetimbangan, tentukan besar dari massa M besar di sini. Nah, kemudian kalau misalkan massa M besarnya dari jawaban sebelumnya itu dijadikan 2 kali, kita diminta untuk mencari percepatan benda, tegangan tali T1 dan D2. Dan juga kalau misalkan koefisien gesek antara benda ini dengan permukaan itu adalah mu s dan sistemnya berada pada keseimbangan, kita diminta untuk mencari nilai M minimum dan maksimum. Nah, pertama-tama kita gambarkan dulu diagram gayanya. Jadi diagram gaya yang bekerja yang kita tinjau persoalan pertama, di mana di sini nggak ada gaya gesekan gitu ya, dan setimbang. Jadi di sini ada gaya berat W3 M besar G, ada gaya tegangan tali T2 di sini, dan kalau yang bekerja pada benda yang sini itu ada W1 ke bawah, kemudian W1Y, kemudian ada gaya normal ya pastinya, dan juga ini ada W1X ke kiri, dimana sudut yang dibentuk antara W1 dengan W1Y itu adalah theta, karena di sini kita bisa melihat kalau kita ini sudutnya theta, maka sudut yang dibentuk antara ini itu adalah 90 minus theta. Kalau ini 90 minus theta, otomatis di sini theta. Nah, ini gaya yang bekerja itu adalah W2, ada W2Y, ada W2X, dan ada gaya normal, ada gaya T1. Nah, kita tinjau untuk sistem ketiga yang ada di sini. Gaya yang bekerja itu adalah 0. Jadi T2 yang ke atas itu positif, minus M besar G sama dengan 0, jadi D2-nya sama dengan M besar G. Ini kita simpan sebagai persamaan 1. Kemudian di sini kita tinjau benda yang pertama, jadi sigma fx1 itu sama dengan 0. Jadi T2 minus T1 karena D2-nya ke kanan, D1-nya ke kiri, minus W1X yang ke kiri juga itu sama dengan 0. Kita substitusikan dari persamaan 1, D2-nya M besar G, maka kita akan dapatkan bahwa T1-nya sama dengan M besar G minus M1G sin theta. Karena kita tahu bahwa W1X itu adalah M1G sin theta, karena berada di depan sudut theta yang ada di sini. Nah, kemudian kita tinjau untuk benda kedua, sigma fx2 itu sama dengan 0. Jadi gaya-gaya bekerja pada arah X itu ada gaya tegangan tali T1, kemudian yang ke kiri itu ada W2X. Jadi T1-nya sama dengan W2X sama dengan M2G sin theta. Jadi kita simpan sebagai persamaan 3. Kemudian kita tahu bahwa persamaan 2 dan persamaan 3 itu sama-sama menunjukkan gaya tegangan tali. Jadi kita tinggal samakan saja, T1 sama dengan T2. Jadi M besar G, T1 sama dengan T1. Jadi M besar G minus M1G sin theta sama dengan M2G sin theta. Jadi kita dapatkan bahwa M besar itu sama dengan M1 plus M2 sin theta. Nah, ini kita nyatakan dalam persamaan 4. Kemudian dari persamaan 4 ke persamaan 1 kita substitusikan nih. Jadi M besar ini kita substitusikan ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai T2. Jadi T2-nya sama dengan M besar G sama dengan M1 plus M2G sin theta. Nah, kemudian untuk persoalan yang C nih. Jadi kalau misalkan M besarnya itu menjadi 2M besar. Jadi ini gaya-gaya bekerja masih sama. Karena nggak ada gaya tegangan tali, karena nggak ada gaya gesekan, kita nggak perlu mencari gaya normalnya ya. Kita tinjau pada arah X saja. Jadi sigma F3 itu adalah 2 massa benda, massa M3 dikalikan percepatannya karena dia akan bergerak ke bawah. Jadi 2 mg karena gaya yang bekerja itu adalah gaya berat, minus T2 itu sama dengan 2 ma karena arah geraknya ke bawah, jadi yang plus itu yang W3. Jadi kita dapatkan T2-nya sama dengan 2M besar G minus A, atau sama dengan 2M1 plus M2 sin theta G minus A, karena kita tahu bahwa M besarnya tadi itu adalah M1 plus M2 sin theta. Nah, kemudian sigma fx2 pada benda kedua di sini itu sama dengan M2A. Nah, jadi T1, T2 minus T1 minus W2X sama dengan M2A. Jadi kita substitusikan T2-nya itu adalah ini, 2M1 plus M2
G minus A sin theta minus T1 minus MG sin theta sama dengan M2A. Jadi kalau kita substitusikan, T1-nya itu sama dengan 2 dikalikan M1 plus M2 G minus A sin theta minus M2 G sin theta ditambah dengan A. Jadi kita pindahkan saja ya, dan kita tuliskan sebagai persamaan kedua. Nah, kemudian sigma Fx1 sama dengan M1A. Nah, jadi gaya yang bekerja pada arah X pada benda pertama itu ada gaya tegangan tali, kemudian yang melawannya itu ada gaya W1X. Jadi T1 minus W1X sama dengan M1A, 2M1 plus M2 G minus A sin theta minus M2 G sin theta plus A minus M1 G sin theta sama dengan M1A. Nah, jadi kita substitusikan, kita bisa kumpulkan di sini yang memiliki G sin theta semua dan ini yang memiliki A semua gitu ya, yang di sini tetap ya. Jadi ini 2M1 plus M2, kemudian ini ada minus M2, kemudian di sini minus M1. Jadi 2M1 plus 2M2 minus M2 minus M1 G sin theta, kemudian minus ini ada 2M1 plus M2 sin theta, kemudian di sini ada M2 ya, ada M2A. Nah, kemudian kita pindahkan nih ke kanan gitu ya. Jadi M1 plus M2 G sin theta, karena di sini ya kita bisa kurangkan, itu sama dengan 2M1 sin theta ditambah 2M2 sin theta ditambah M1 plus M2A. Nah, jadi kita bisa cari A-nya itu sama dengan M1 plus M2 dibagi dengan 2M1 sin theta ditambah 2M2 sin theta ditambah M1 M2 G sin theta. Nah, sekarang kalau misalkan ada gaya gesekan di sini, ada gaya gesek statis 1, ada gaya gesek statis 2. Jadi sigma F3-nya itu sama dengan 0. Jadi gaya yang bekerja pada benda ketiga itu sama dengan 0, D2 minus WY sama dengan 0, jadi D2-nya sama dengan M besar G. Kemudian sigma FY1 sama dengan 0, N1 minus W1Y sama dengan 0, N1-nya sama dengan M1G cos theta. Nah, sigma Fx1 itu sama dengan 0. Jadi T2 minus T1 minus W1X minus Fs1 sama dengan 0. Jadi kita bisa tuliskan Mg, karena T2-nya Mg, kemudian minus T1 minus M1G sin theta minus Fs1 sama dengan 0. Jadi kita tetap tuliskan ya Fs1-nya. Jadi T1-nya itu sama dengan Mg minus M1G sin theta minus Fs1. Kemudian kita tinjau untuk benda kedua, sigma Fy sama dengan 0, sama ya, sama kayak benda pertama ini tadi. Jadi N2 minus W2Y sama dengan 0, N2-nya sama dengan M2G cos theta. Nah, kemudian pada arah X, sigma Fx2 sama dengan 0, T1 minus W2X minus Fs2 sama dengan 0, maka kita bisa dapatkan M besar G minus M1G sin theta minus Fs1 minus M2G sin theta minus Fs2 sama dengan 0. Jadi kita bisa dapatkan M besar G sama dengan M1G sin theta ditambah M2G sin theta ditambah Fs1 ditambah Fs2. Jadi kalau kita mencari M besarnya, kita tinggal bagi dengan G. Jadi M besar sama dengan M1 sin theta ditambah M2 sin theta ditambah Fs1 ditambah Fs2 per G. Nah, masa minimumnya jika Fs1 dan Fs2-nya itu sama dengan 0. Jadi nggak ada gaya gesekan gitu ya. Nah, jadi masa minimumnya kita bisa dapatkan nilainya adalah M1 sin theta ditambah M2 sin theta. Ini sama-sama seperti sebelumnya. Nah, masa maksimumnya jika bendanya itu tepat akan bergerak. Kalau tepat akan bergerak, artinya gaya geseknya itu adalah gaya gesek statis maksimum. Jadi Fs1 sama dengan μs dikalikan N1 dan Fs2 itu sama dengan μs dikalikan N2. Nah, jadi kita bisa tuliskan Fs1 dan Fs2-nya kita substitusikan dan kita akan dapatkan masa maksimumnya itu sama dengan M1 sin theta plus μs cos theta ditambah dengan M2 sin theta plus μs cos theta.